Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita pantas untuk merasa salut ketika melihat orang yang bekerja keras mengais rezeki, membanting tulang dan menguras keringatnya. Namun rasa salut tersebut akan berbalik menjadi belas kasihan ketika kita mengetahui bahwa ia adalah orang yang tidak memperhatikan urusan akhiratnya. Ia tidak sholat, tidak taat kepada Allah, dan bahkan uang yang tidak seberapa banyak yang ia hasilkan dari jerih payahnya digunakan untuk bermaksiat. Betapa tidak, hasil dari jerih payahnya bukanlah sebuah kebahagiaan, akan tetapi kepayahan yang lebih dahsyat dari kepayahan yang ia alami saat di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang artinya bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Banyak variasi pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat ini, yaitu bekerja keras lagi kepayahan. Apakah hal tersebut terjadi di dunia ataukah di akhirat, yaitu di neraka. Namun para ulama tidak ada yang memungkiri bahwa di neraka para penghuninya akan mengalami kerja keras dan kepayahan, dan tidak ada kepayahan dan kerja keras yang lebih payah dari yang dirasakan oleh penduduk neraka. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, mereka dibuat kerja keras dan kepayahan di neraka dengan rantai dan belenggu. Berbeda dengan kepayahan di dunia yang berjeda dan ada kesempatan untuk beristirahat. Kelak di akhirat, kepayahan akan berlangsung selamanya, sementara makanannya duri yang tidak menggemukkan badan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Tidak ada minuman selain air yang berdidih yang sangat panas. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Meskipun makna yang sudah pasti masuk dalam ayat tersebut adalah kepayahan saat di akhirat, sebagaimana diindikasikan oleh ayat sebelum dan sesudahnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dialami oleh penduduk neraka disebabkan oleh ulah mereka saat di dunia, sehingga banyak ulama yang mengkaitkan kerja keras dan kepayahan di akhirat sebagai balasan atas tindakan mereka saat di dunia. Ibnu Abbas berkata, mereka bekerja keras dan kepayahan di dunia, lalu di akhirat mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kata kerja keras yang dimaksud bisa bermakna orang yang hanya mencari kesenangan dunia semata. Mereka bekerja keras, menguras keringatnya, membanting tulang, sekedar untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Di saat yang bersamaan, mereka enggan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan amalan yang bisa membuat mereka bahagia dan selamat di akhirat, atau bahkan kerja keras yang mereka lakukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat yang diutarakan oleh Ikrimah dan As-Saddi. Mereka bekerja keras di dunia dari jalan kemaksiatan, sehingga mereka merasakan di neraka kesengsaraan dengan azab dan kepedihan. Betapa mengenaskan nasib mereka. Mereka di dunia menderita, di akhirat mereka sengsara selamanya. Lantas kapan mereka akan merasakan kebahagiaan? Penderitaan mana yang lebih berat dan lebih kekal dari penderitaan ini? Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Islam menghasung kita untuk bekerja keras. Jika hasil yang didapatkan dari jerih payah kita tidak mencukupi kebutuhan hidup, maka hal tersebut jangan membuat kita berputus asa. Apalagi berputus asa untuk meraih kenyamanan di akhirat. Bahkan bagi orang yang beriman, ketika mendapati kehidupannya dalam keadaan miskin dan sengsara, ia akan terhibur dengan keyakinan bahwa kemiskinan yang ia alami, yang ia rasakan hanyalah sementara. Kelak di jannah takkan lagi terasa bekasnya, berganti dengan kenikmatan yang tiada tara. Dengan motivasi ini, mereka akan semakin memperhatikan urusan akhiratnya. Mereka akan bersabar dalam menghadapi cobaan, bersabar dalam menjalankan ketaatan, dan bersabar untuk tidak tergiur dengan jalan-jalan kemaksiatan untuk meraih rezeki. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadukumullah. Mereka lah orang-orang yang cerdas, bahkan lebih cerdas dari orang-orang kaya yang menjadikan dunia yang sesaat sebagai tujuan akhirnya.
Mereka memakmurkan dunia dengan merusak akhiratnya. Mereka lebih memilih sengsara selamanya asalkan bisa bersenang-senang sesaat di dunia. Sungguh pilihan yang sangat buruk dan di luar nalar akar yang sehat. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadukumullah. Makna lain dari kata kerja keras dan kepayahan dalam surat Al-Ghasyiyah ini bermakna yaitu bekerja keras dan kepayahan dalam mendapatkan pahala, namun berangkat dari keyakinan yang sesat atau jalan yang salah. Syekh Asy-Syinkiti menukil sebagian penafsiran tentang ayat ini bermakna yaitu mereka bekerja keras dan kepayahan dalam beribadah yang sesat seperti para pendeta dan uskup. Begitu pula para pelaku bid'ah. Betapa mengenaskan nasib mereka ini. Mereka menyangka bahwa mereka telah menjalankan ibadah. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik menurut prasangkaan mereka. Namun ternyata mereka sesat dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, menceritakan tentang keadaan mereka di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat yang 103 dan 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dijadikan orang-orang yang di dunia bekerja keras hanya untuk mencari dunia, yang di waktu bersamaan kita enggan untuk mengabdi kepada Allah, lalu di akhirat kita mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.